Landasan agama. Pengertian landasan agama. Landasan agama membahas tentang kemuliaan manusia sebagaimana ditunjukkan oleh kaidah-kaidah agama yang harus dikembangkan dan dimuliakan. Dapat juga dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki motif beragama, rasa keagamaan, dan kemampuan untuk memahami serta mengamalkan nilai-nilai agama. Pengaruh agama terhadap manusia. Yang pertama, latar belakang fitrah. Manusia fitrah atau potensi laten atau kekuatan yang terpendam yang ada dalam diri manusia yang dibawa dari lahir. Yang kedua, kelemahan dan kekurangan manusia. Di samping manusia memiliki berbagai kesempurnaan, juga memiliki kelemahan. Manusia diciptakan Tuhan dalam keadaan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lain ciptaannya. Yang ketiga, tantangan manusia. Manusia dalam kehidupannya senantiasa menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Peran agama dan urgensi agama bagi landasan pendidikan. Di Indonesia, nilai-nilai agama menjadi aspek penting dalam interaksi sosial, termasuk di dunia pendidikan. Tidak mengherankan jika keberhasilan pendidikan agama seringkali dijadikan parlementer kualitas moral bangsa. Pendidikan agama sebagai perekat sosial sejatinya menjadi faktor penentu dalam pembentukan karakter bangsa yang religius dan berjiwa kebangsaan yang kuat. Kondisi ini tentu saja berbeda dengan kebutuhan karakter bangsa di negara sekuler. Urgensi agama bagi landasan pendidikan. Pendidikan adalah suatu usaha disengaja yang dipertemukan dalam upaya untuk mengantarkan peserta didik menuju pada tingkat kematangan atau kedewasaan, baik moral maupun intelektual. Pendidikan ini tidak semata-mata hanya berorientasi pada cita-cita dan teluk saja, namun tidak melupakan nilai-nilai ketuhanan, individual, dan sosial. Artinya, proses pendidikan disampingkan akan menentukan dan memancing potensi intelektual seseorang, juga menghidupkan dan mempertahankan unsur manusiawi dalam hidupnya dengan landasan iman dan takwa. Oleh karena itu, menurut Al-Tafsir 2018 11-12 menjelaskan bahwa pendidikan agama itu tidak akan berhasil bila hanya diserahkan pada guru agama. Dia mengatakan pendidikan keimanan dan ketakwaan inti dari pendidikan agama. Itu adalah tugas bersama antara guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dalam artiannya bahwa adanya keterpaduan, baik keterpaduan secara tujuan, materi, ataupun proses dan lembaga. Dengan adanya undang-undang dan fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan, menjadikan agama menjadi suatu yang kewajiban untuk dijadikan landasan dalam proses pendidikan, baik tingkat dasar maupun menengah, dan bahkan sampai ke perguruan. Di sini saya akan membawakan materi tentang filsafat sosiologi dan ciri-ciri filsafat sosiologi. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu filsafat sosiologi. Filsafat sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang positif yang mempelajari tentang masyarakat, di mana keterkaitan antara filsafat sosiologi ini dengan filsafat, yaitu sosiologi ini memberikan informasi, di mana informasi yang dimaksud adalah informasi yang cukup tentang adanya proses keilmuan dengan faktor-faktor di luar keilmuan. Selanjutnya, ciri-ciri filsafat sosiologi. Ciri-ciri filsafat sosiologi ini ada 4. Yang pertama, empiris. Sosiologi empiris ini sebagai ilmu pengetahuan yang didasarkan pada observasi terhadap kenyataan. Yang kedua yaitu ada teoritis. Teoritis di sini yaitu sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang dibangun sebagai sebuah teori yang disusun secara logis. Yang ketiga yaitu kumulatif, di mana sosiologi ini sebagai ilmu pengetahuan yang dinamis yang berkembang dari teori yang sudah ada. Yang keempat yaitu non-etis, di mana sosiologi ini membahas suatu permasalahan sosial yang tanpa mempersoalkan nilainya baik dan buruknya. Selanjutnya yaitu hubungan sosiologi dengan filsafat. Hubungan filsafat dan sosiologi adalah adanya upaya untuk mempelajari natur, hubungan antara individu dengan kelompok sosial. Tidak semua orang yang belajar sosiologi memahami filsafat, tetapi orang yang memahami filsafat, terutama dalam aspek teoritis, memahami sosiologi. Filsafat sosial adalah ontologi dari segala sesuatu yang bersifat sosial.
Filsafat hukum dan kajian filsafat hukum. Filsafat hukum adalah refleksi teoritis tentang hukum yang paling tua dan dapat dikatakan induk dari semua refleksi tentang hukum. Filsafat hukum berusaha mengungkapkan hakikat hukum dengan menemukan landasan terdalam dari keberadaan hukum sejauh yang mampu dijangkau oleh akal budi manusia. Kajian filsafat hukum yang mengenalkan konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi dapat digunakan untuk kerangka analisis dalam setiap permasalahan dan berbagai keilmuan. Dari ketiga konsep tersebutlah, sebuah disiplin keilmuan dapat berkembang, terutama ranah epistemologi dapat memberikan kerangka berpikir bagi para ilmuwan dan peneliti guna permasalahan sebuah disiplin keilmuan. Hubungan filsafat hukum dengan hakikat hukum. Filsafat hukum merupakan cabang filsafat yang membahas tentang etika dan tingkah laku. Hubungannya dengan hakikat hukum yang pertama adalah hukum sebagai perintah. Dalam teori imperatif, hukum itu disebut dengan hukum perintah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Tuhan adalah yang berkuasa dari segala hal yang melakukan perintah. Yang kedua, fakta sosial yang mendalam. Adapun yang dipakai dalam teori ini adalah teori indikatif. Dalam teori indikatif disebutkan bahwa hukum tidak dibuat tetapi berkembang secara bersama-sama di dalam masyarakat. Halo guys, perkenalkan nama saya Alexander Sarukso. Kali ini saya akan membahas mengenai hubungan filsafat dengan filsafat hukum dan apa aliran-aliran filsafat hukum. Nah, yang pertama, filsafat. Filsafat adalah kegiatan sistematis yang hanya dapat merasa puas dan menerima hasil-hasil dari kegiatan berpikir itu sendiri. Nah, filsafat menurut hakikatnya itu bersifat terbuka dan toleran. Yang kedua, filsafat hukum. Filsafat hukum menurut Gustav Reitberg merumuskan dengan sederhana, yaitu bahwa filsafat hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari hukum dengan benar. Nah, yang kedua, menurut Swedish Kosnoy filsafat hukum itu mencari hakikat daripada hukum yang menyelidiki kaidah-kaidah hukum sebagai pertimbangan nilai-nilai hukum tersebut. Nah, hubungan dari filsafat hukum dengan filsafat adalah filsafat merupakan ibu semua ilmu pengetahuan. Dan adapun aliran-aliran filsafat hukum, yang pertama adalah aliran hukum alam, yang kedua adalah aliran manfaat atau ulterianisme, yang ketiga adalah aliran positivisme hukum, yang keempat adalah aliran sejarah dan marxisme, yang kelima adalah aliran sosiologis, yang keenam adalah aliran realisme hukum, yang ketujuh adalah aliran hukum kristisme. Aplikasi aturan-aturan perkembangan moralitas pada anak. Adapun aplikasi aturan-aturan yang mengikuti 4 tahap utama tentang perkembangan moralitas anak-anak, yakni yang pertama, motorik atau karakter individu, berlangsung pada umur 0 sampai dengan 2 tahun. Sebelum anak berusia 2 tahun, permainan hanya sekedar aktivitas motorik yang bersifat ritual semata. Kedua, egosentrik, berlangsung pada umur 2 sampai dengan 7 tahun, merupakan tahapan transisi antara perilaku individu dan perilaku sosial yang mengikutinya. Ketiga, kerjasama, berlangsung pada umur 7 sampai dengan 11 tahun. Tahapan kerjasama di mana anak-anak mulai umur 7 tahun sudah dapat mengembangkan pengertian dari kerjasama itu sendiri. 4. Kodifikasi aturan-aturan, berlangsung pada umur 11 tahun hingga dewasa. Di sini mereka sudah dapat mengikuti kodifikasi aturan yang sesuai dan tegas. Contoh kasus. Kasus ini bermula dari sebuah video yang diunggah pemerintah Provinsi DKI. Konten video berisi pidato sambutan Basuki Cahayapurnama atau Ahok di Pulau Pramuka pada 27 September 2016. Pernyataan yang menyinggung surah Al-Maidah menjadi polemik. Beberapa orang melaporkan Ahok ke polisi atas dugaan penistaan agama. Kasus itu juga sempat memicu demonstrasi besar menuntut penegakan hukum yang segera. Aksi yang paling masif terjadi pada tanggal 2 Desember 2016. Unjuk rasa itu kemudian dikenal sebagai Aksi 212. Kasus ini pun terus bergulir hingga tahun 2017. Publik terbelah menyikapi kasus ini. Dalam pengusutan kasus ini, Polri melakukan gelar perkara terbuka terbatas, sebuah hal yang tak lazim dalam penegakan hukum.
Kapolri pada saat itu, yaitu Jenderal Tito Karnavian, mengambil kebijakan ini untuk meredam polemik yang meluas hingga ke daerah-daerah. Langkah tersebut juga ingin menunjukkan Polri transparan dalam mengusut dugaan penistaan agama Ahok. Akhirnya penyidik memutuskan menaikkan status Ahok sebagai tersangka. Kasus ini berakhir di pengadilan. Majelis Hakim yang dipimpin oleh Dwi Arso Budi Santiarto memvonis Ahok 2 tahun penjara pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2017. Vonis ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang hanya menuntutnya dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Hakim menilai perbuatan Ahok meresahkan warga dan dapat memecahkan antar golongan. Ahok juga merasa tidak bersalah sehingga memberatkan hukumannya.